Hai, selamat datang di channel Mangare. Kali ini aku bakal nemenin kalian untuk dengerin cerita-cerita seru dari channel ini. Jadi jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan update-update terbaru dari video di channel kami. Baiklah, kali ini aku bakal bawain sebuah alur cerita dari manhwa yang berjudul Rise of the Demon King. Tanpa basa-basi yang panjang, kali ini langsung aja kita bahas alur ceritanya. Akademi Bela Diri Fushi, ada seseorang yang memanggil Xiaolang. Orang itu bernama Shitu Zanye. Dia berteriak untuk memerintahkan Xiaolang cepat keluar dan mengatakan Xiaolang sebagai seorang bajingan. Karena menurutnya Xiaolang telah berani menggoda pacar kakaknya dan meminta Xiaolang untuk minta maaf dan membayar kompensasi kepada keluarganya. Orang-orang yang mendengarnya mengatakan bahwa Shitu Zanye datang untuk membuat masalah lagi. Menurutnya, Xiaolang ini dia terkena hinaan dari tunangan Shitu Zantian. Kemudian muncullah Xiaolang. Dia berkata bahwa dirinya sudah memberitahunya berkali-kali. Dia tidak memiliki hubungan dengan Bu Xiaomen. Namun Shitu Zanye tidak terima. Dia mengatakan Xiaolang itu bajingan, kurang ajar. Jika dia tidak memberi penjelasan hari ini, Shitu Zanye akan sebelum selesai bicara, namun Xiaolang langsung memotong perkataan Shitu Zanye. Xiaolang mengatakan kepada Shitu Zanye jika dia ingin penjelasan maka dia akan menjelaskan langsung pada ibunya. Xiaolang langsung memerintahkan keledainya untuk menghajar Shitu Zanye. Keledai tersebut menghajar Shitu Zanye. Dia semakin kesal dengan Xiaolang. "Kau bajingan Xiaolang, pergilah ke hutan setelah pulang sekolah jika kau berani," ucap Shitu Zanye kepada Xiaolang. Namun Xiaolang dengan mengucungkan jari tengahnya, dia mengatakan bahwa dirinya tidak takut dengannya. "Tunggu saja kau," kata Xiaolang. Orang-orang yang berada di sekeliling Xiaolang dan Shitu Zanye mengatakan bahwa Xiaolang ini dia miskin, hanya di tingkat warrior. Dia berani menerima tantangan Shitu Zanye untuk beberapa alasan semenjak perjalanan dari Gunung Iblis. Bu Xiaomen terlihat benar-benar tertarik pada Xiaolang. Dia bahkan mencari apa yang disukai Xiaolang. Dia mungkin ingin melakukan Shitu Zantian, ucap orang-orang. Diiringi dengan tertawaan meremehkan Xiaolang. Terlihat di hutan telah berdiri Xiaolang dan Shitu Zanye. Mereka berdua sama-sama membawa sebuah pedang. Mereka akan melakukan pertarungan. Di lain pihak, sudah banyak orang berkumpul. Mereka membicarakan Xiaolang. Mereka mengatakan bahwa Xiaolang sangat berani menerima tantangan dari Shitu Zanye. Bajingan miskin ini tidak mungkin menang melawan Shitu Zanye. Bahkan jika dia menang, Shitu Zantian akan membunuh Xiaolang. Dia pasti akan mati. Mereka berdua orang yang tidak ingin saling menghina. Mengapa dia harus mengganggu keluarga Shitu Zanye? Xiaolang ini pasti modar, ucap orang-orang yang sedang berkumpul membicarakan Xiaolang. Tiba-tiba muncul seorang wanita cantik ke lokasi pertarungan Shitu Zanye dan Xiaolang. Banyak orang yang terkejut dengan kedatangannya. Rupanya itu adalah Bu Xiaomen. Banyak orang yang terkejut. Itu Bu Xiaomen. Dia benar-benar datang. Bu Xiaomen cantik. Dia kesini untuk menyemangati Xiaolang. Aku pikir dia di sini untuk mendapatkan calon kakak iparnya, ucap orang-orang melihat situasi Xiaolang. Namun Xiaomen mengusir orang-orang yang melihat pertarungan tersebut. Tidak ada yang boleh menonton. "Pergi," ucap Bu Xiaomen. Namun ada yang tidak terima. "Apa? Kau ingin kita pergi?" Namun temannya buru-buru langsung menutup mulutnya. Dia mengatakan, "Apa tidak ingin hidup lagi? Kau berani melawan keinginan Nona Bu Xiaomen? Pergi." "Sial, kita tidak dapat melihat pertarungannya," ucap orang-orang mulai pergi meninggalkan lokasi pertarungan. Terlihat Shitu Zanye dan Xiaolang akan bertarung. Kemudian Shitu Zanye berkata, "Bajingan miskin, pedangku ini namanya Zanong. Mata pedang ini panjangnya 3 kaki dan 3 inci. Berat kurang dari 2 kg. Dibuat dari freezing metal atau metal beku. Tajamnya cukup untuk membunuh orang dengan sekali tebas." Namun kemudian dia menancapkan pedangnya ke tanah. "Aku akan berlebihan membulimu jika aku menggunakan pedang ini. Sekarang ini adil," ucap Shitu Zanye. Xiaolang melihat apa yang dilakukan Shitu Zanye, ikut juga melempar pedangnya. "Oke, baiklah, kita akan memulai pertandingan dengan jujur dan adil." Namun Shitu Zanye dengan senyum penuh kemenangan kemudian mengeluarkan baju besinya. Xiaolang terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Shitu Zanye.
Katanya kau bilang ini pertarungan adil, tapi kau curang, ucap Xiaolang. Dengan satu hentakan, si Tuzanye mengeluarkan kekuatan jubahnya. Satu pukulan dariku memiliki kekuatan dari 20 harimau. Kau hanya tingkat warrior rendah. Apa yang akan kau gunakan untuk melawanku? Kau bajingan sampah. Aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya keluarga situ. Mokat, kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Ini semua karena seharusnya mengatakan apa yang kau lakukan kepada sepupuku, ucap si Tuzanye dan langsung menyerang Xiaolang dengan tinjunya. Namun Xiaolang berhasil menghindar dengan serangan si Tuzanye. Dia langsung memukul balik si Tuzanye dengan sekali tinju menggunakan jurus Strength of 40 Tigers. Baju zirah yang melapisi si Tuzanye langsung hancur, dan nampak dari serangan Xiaolang membuatnya terpental jauh. Dan terlihat keadaan si Tuzanye langsung pingsan di tempat dengan banyak luka yang dialaminya. Xiaolang mengatakan, jika ini sebuah pertandingan, kau seharusnya hajar langsung, bukan bicara. Si Tuzanye terkejut dengan apa yang dialaminya. Pukulan itu 2 kali dari kekuatanku. Bagaimana bisa orang ini sangat kuat? Pikir si Tuzanye. Xiaolang mengambil pisau di tangannya. Semua yang kuinginkan adalah berkultivasi dengan tenang dan tidak mencari masalah. Tapi jika kau tetap menggangguku, maka aku akan membunuh seluruh keluargamu. Kau dengar aku, ancam Xiaolang. Si Tuzanye yang menerima ancaman dengan muka penuh ketakutan langsung menjawab, aku dengar. Tiba-tiba ada seorang yang melompat dari dahan pohon. Seorang ada di sini, pikir Xiaolang. Xiaolang kemudian mengatakan kepada si Tuzanye untuk membantunya dalam melindungi kekuatannya. Si Tuzanye bingung dengan keinginan Xiaolang. Xiaolang kemudian terjatuh dan berguling-guling. Ah, jangan sakiti aku dan tuan situ. Tolong berhenti. Aku tidak ingin itu lagi, teriak Xiaolang pura-pura telah dihajar oleh lawannya. Si Tuzanye melihat kebingungan. Apaan sih, gak jelas sekali pikirnya. Tiba-tiba si Tuzanye melihat sosok yang muncul ke arah mereka. Xiaolang yang berada di situasi tersebut mengirim kode ke lawannya. Apa kau tak paham? Si Tuzanye langsung membalas bahwa dia mengerti. Dengan kaki gemetaran, dia berdiri dan mulai bersandiwara. Ingat ini, aku tidak akan memaksakanmu melepaskanmu dengan mudah lain kali. Aku akan menghancurkanmu di lain waktu, ucap si Tuzanye. Dia kemudian berbalik dengan keadaan ketakutan dan pergi meninggalkan Xiaolang. Xiaolang kemudian berdiri dan membersihkan debu yang berada di pakaiannya. Di pihak lain, terlihat Bu Xiaomen yang melihat situasi yang terjadi di atas pohon. Dia melihat, mungkinkah dia adalah orang yang menyelamatkanku? Tapi punggungnya sangat mirip. Ketika Xiaolang berjalan pulang, banyak orang yang membicarakannya. Lihat Xiaolang kembali, lihat mukanya aja. Si Tuzanye pasti memukul orang ini, orang yang tidak berguna. Sudah cukup buruk bahwa dia menghina si Tuzanye. Tapi dia seharusnya tahu untuk tidak menerima tantangan itu. Sayangnya kita tidak melihat si Tuzanye menghajarnya. Itu akan sangat lucu, ucap orang-orang meremehkan dan menghina Xiaolang. Dengan aura yang menahan amarah karena kesal mendengar berbagai macam hinaan tentang dirinya. Scene berpindah di stadion pertarungan. Ada orang yang mengumumkan sebuah pertandingan sang binatang pejuang. Penyendiri serigala versus peringkat 3 Swan tingkat best. Harimau yang menghancurkan bumi. Satu-satunya cara untuk keluar adalah membunuh satu sama lain, ucap seorang sebagai pemandu acara pertarungan. Terlihat di sana sedang bertarung antara monster beast dan seorang manusia. Dengan menggunakan kekuatan masing-masing, mereka saling menyerang. Pemandunya mengatakan siapa yang akan hidup, tanyanya kepada semua orang. Terlihat ada seorang wanita yang melihat pertarungan keduanya. Jadi ini yang kau ingin lihat, sayang, tanyanya kepada seorang wanita di sampingnya. Wanita sebelahnya mengatakan, memang, Nona ya, dia pasti cocok untuk seleramu. Wanita yang sepertinya sebagai bosnya mengungkapkan, seorang tingkat warrior pemula melawan tingkat petinggi Swan tingkat beast. Dia pastinya mati, ucapnya meremehkan petarung yang melawan beast. Namun pelayannya mengatakan sebaliknya, mungkin tidak Nona ya. Dengan muka penuh ketertarikan, bosnya berkata jika dia hidup, maka dia akan memberikan pertarungan tersebut kesempatan di tempat tidurnya.
Kembali ke arena pertarungan, pertarungan tersebut kemudian mengeluarkan kemampuannya dan langsung menerbangkan Monster Beast tingkat Swan dengan segala kekuatannya. Kemudian dia langsung menerjang dan menghajar hingga mati dengan badan berlumuran darah. Habis pertarungan, dia berhasil mengalahkan lawannya. Rupanya petarung tersebut adalah Xiao Lang yang seorang kesatria tingkat warrior. Semua orang berteriak memandangkan nama Lane Wolf. Dia seorang tokoh utama Xiao Lang yang berhasil mengalahkan Monster Beast tingkat Swan yang memiliki ranah bela diri lebih tinggi. Nonaya yang melihat kemenangan tersebut langsung tertarik pada Xiao Lang. Tanpa basa-basi, langsung dia berdiri dan memerintahkan pelayannya untuk memerintahkan membawa Xiao Lang langsung ke hadapannya sekarang. Semua orang di stadion masih meneriakkan nama Lane Wolf. Di sisi lain stadion terdapat seorang pria berambut panjang yang mengawasinya. Ada seorang bawahannya melaporkan informasi. Master Lane Wolf dipanggil oleh Nonaya. Ucapnya kepada tuannya. Tuannya mengatakan, baiklah, jika dia bahkan tidak bisa menahan godaan seorang, maka dia tidak pantas untuk berdiri di atas langit, ucapnya. Scene berpindah ke Xiao Lang. Dia sudah berdiri di hadapan tabir kamar Nonaya. Lane Wolf, apa kau berani masuk ke dalam? Ucap Nonaya kepada Xiao Lang. Tanpa ragu-ragu lagi, Xiao Lang langsung merobek tabirnya. Terlihat di dalamnya, Nonaya sudah dalam kondisi pakaian yang minim. Nonaya mengajak Xiao Lang untuk masuk ke atas tempat tidurnya. Dengan menahan godaan, Xiao Lang meneguk ludahnya. Nonaya berpikir, tidak ada pria yang bisa kabur darinya. Ayo sini, akan aku buatmu enak, rayu-rayunya kepada Xiao Lang. Xiao Lang kemudian mengikuti permainan Nonaya dan melepaskan pakaiannya. Namun, Xiao Lang langsung melemparkan tabir ke kamarnya Nonaya ke atas tubuhnya dan mengikatnya. Nonaya langsung emosi dan berteriak untuk melepaskannya. Dengan pakaian sudah rapi, Xiao Lang berpura-pura tidak tahu dan berkata, jadi ini ya Nonaya yang terkenal di tempat tidur. Ini tidak terlihat luar biasa, ucapnya sambil tertawa bahagia. Nonaya melihatnya kesal dan berteriak, Lane Wolf, kau bajingan. Apa kau aku tidak akan memaafkanmu, teriaknya. Sedangkan Xiao Lang sudah pergi dari rumah Nonaya. Nonaya dengan perasaan kesal dan penuh emosi mengatakan bahwa tidak peduli jika kau itu Lane Wolf atau Xiao Lang, kau tidak bisa lari dariku, ucap Nonaya penuh dendam. Di rumah Xiao Lang terlihat dia baru pulang dan membuka pintunya. Rupanya sudah disambut oleh wanita cantik. Wanita tersebut memanggilnya Ling Er. Selamat datang di rumah, ucapnya menyambut Ling Er dengan penuh senyuman. Xiao Lang mengatakan kepada bibinya, dia menghina bibi. Aku sudah sangat baik bahwa aku tidak membunuhnya. Maaf untuk membuatmu khawatir lagi, bibi. Bibinya mengatakan kepada Xiao Lang bahwa dia sudah mendengar pertarungannya dengan si Tuzanye. Dia memperingatkan Xiao Lang untuk tidak melakukan hal sembrono lagi. Ucap bibinya memperingatkan Xiao Lang. Xiao Lang kemudian mengatakan kepada bibinya, Bibi, aku dengar bahwa di sana ada hadiah pil bulu phoenix untuk 3 teratas dalam pertandingan akademi. Kemudian kaki bibi akan sembuh, ucap Xiao Lang penuh kebahagiaan. Bibinya kemudian menyuruh Xiao Lang untuk istirahat. Kemudian Xiao Lang keluar dan menyuruh bibinya juga untuk istirahat. Ketika Xiao Lang sudah pergi, bibinya mengatakan, keluarga situ, jika kau berani menyentuh Ling Er-ku lagi, maka akan dihancurkannya. Hari kedua di akademi, teriak Xiao Lang sedang duduk dan menunggu seseorang. Di mana instruktur baru? Pikir Xiao Lang dengan menguap. Kemudian ada beberapa murid yang berkumpul, mereka mengatakan, aku dengar instruktur barunya itu dia. Bagaimana itu mungkin? Dia kan agak-agak mungkin. Keluarganya adalah situ dari 3 kekuatan utama kota Yawang. Kalau begitu kita beruntung. Kemudian apa kau pikir mungkin kita bisa? Ucap mereka berkumpul. Xiao Lang mendengarnya penasaran. Siapa dia? Pikirnya. Kemudian muncul kaki seorang sedang melangkah. Terlihat dari kakinya seperti seorang wanita. Karena penasaran, Xiao Lang menoleh dan melihatnya. Dia sangat terkejut. Kenapa harus dia, pikirnya. Aku instruktur barumu, Liu Ya. Selain menjadi instrukturmu, aku akan menangani persoalan pertandingan akademi sebulan dari sekarang, ucapnya. Xiao Lang ketakutan dan frustasi. Anjir, apa yang dia lakukan di sini? Apa yang akan dia ajarkan? Dia juga sebagai juri dalam pertandingan akademi. Dia akan memakanku hidup-hidup, pikir Xiao Lang penuh frustasi.
Nona Lu kemudian mengatakan pelajaran pertama yang akan diajarkan pada muridnya adalah mengenai Dragon Spirits. Semua orang sangat bersemangat. Dragon Spirit itu adalah hal yang sangat paling kuat di seluruh negara. Aku dengar bahwa 5 yang terkuat berada di kota Yawang. Kita memiliki Dragon Spirit. Yos, aku akan menanti pelajaran tentang ini, ucap mereka penuh semangat. Siolang yang mendengarnya kesal. Wah, pelajaran tentang Dragon Spirit. Pikirnya Nona Lu kemudian menjelaskan tentang Dragon Spirit. Namun Siolang yang mendengarnya malah bermain dengan kecewa, bukan memperhatikannya. Di saat semua orang teman-temannya semangat belajar, dia makin bersemangat mengobrol sendiri dengan kecoa. Nona Lu yang menjadi instruktur mulai geram dengan tingkah yang dilakukan oleh Siolang. Akhirnya karena kesal, Nona Lu akhirnya menghancurkan meja belajarnya dan mengakhiri pelajarannya hari ini. Setelah itu Siolang berpikir untuk meninggalkan pelajaran. Namun Nona Lu menariknya dan mengatakan, tidak semudah itu, Siolang. Bagaimana kalau kita bicara mengenai ini di kantor? Kata Nona Lu kepada Siolang. Nona Lu kemudian memarahinya dengan menarik Siolang pergi ke kantornya. Oke, segitu dulu cerita kali ini. Kita lanjut di video selanjutnya.